Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Haleluya, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru 2025, di mana tahun 2025 merupakan tahun ketangguhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan, amin. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan semakin kuat dan tangguh di dalam Tuhan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka hati, kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Yang siap memuji menyembah berikan kemuliaan paling meriah untuk Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya 2-3 orang hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Glory bagi Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan di minggu pertama di tahun yang baru 2025 Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan sehingga kami dapat melewati tahun 2024 Tuhan. Dan kami percaya itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan menyertai kami di tahun yang baru ini Tuhan. Pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami mohon juga ampun Tuhan atas segala kesalahan yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan.
baik itu perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami yang tidak kudus Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap daripada kami yang mengambil bagian Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih kebaikan Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Saudara tetap berdiri, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mari Bapak Ibu kita tumpang tangan atas anak-anak kita. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan kasih-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2024 kepada anak-anak kami. Kami kembali serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya di tahun 2025 ini penyertaan-Mu lebih lagi sempurna Tuhan. Engkau akan memberkati anak-anak ini yang belum sekolah maupun yang sekolah Tuhan. Menjadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin, anak-anak yang menjadi contoh bagi kawan-kawannya. Kami percaya Tuhan di tahun 2025 ini pengenalan akan Engkau semakin meningkat kepada anak-anak ini, sehingga mereka mengerti bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi pimpinan mereka, bahwa Tuhan Yesuslah yang memberkati mereka, bahwa Tuhan Yesuslah yang menolong mereka baik di dalam keluarga maupun di sekolah dan di pergaulan di luar sana. Kami berdoa perlindungan-Mu sempurna Tuhan, jauhkan mereka dari segala pergaulan yang tidak baik di dunia ini, dan biarlah mereka menjadi contoh yang baik bagi kawan-kawannya. Jika sebentar mereka juga akan masuk ke dalam ruang sekolah minggu, Tuhan berikan ketenangan dan disiplin sehingga mereka boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan juga untuk kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Tuhan juga memberikan kesabaran dan dengan kasih mereka boleh mendidik anak-anak ini untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Berkati juga orang tua yang mendidik mereka Tuhan. Berikanlah kecukupan Tuhan agar kebutuhan anak-anak ini juga boleh terpenuhi. Terima kasih Bapa, kami akan memberkati anak-anak ini. Kiranya berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai mereka semua dalam nama Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berakhir Tuhan. Kami percaya kami sampai di hari ini Tuhan, di minggu pertama tahun 2025, kami percaya semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu bersyukur Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus.
Amin. Haleluya. Saya percaya sukacita surga yang menjadi kekuatan jiwa kita. Amin. Bapak Ibu, beri salam kanan kiri muka belakang saudara. Selamat tahun baru. Kita tangguh di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yes, semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hati. Tangan patah semangat kita Bapak Ibu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, sebab Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat. Yes Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, kita lambaikan tangan kita untuk Tuhan. Sebab Kau ada dalam hati. Oh, oh, oh. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Ya, kami percaya Tuhan, sukacita-Mu yang membuat kami kuat Tuhan. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Amin saudara. Dia tidak menjadikan kita hanya pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Oh, haleluya, glory bagimu Tuhan. Oh, glory. Haleluya, glory bagi Tuhan. Segala pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Ya. Sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih buat sukacita surga yang sudah menguatkan jiwa kami Tuhan. Kami mau semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau semakin tangguh di dalam Engkau. Sebab kami tahu Tuhan penyertaan-Mu atas setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya akan Engkau sungguh sempurna Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan, karena kami tahu Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau bersyukur lebih lagi. Kamu menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam Engkau. Biarlah kami senantiasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa menghubungkan kami selalu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab kami tahu hanya kasih-Mu yang sanggup mengubah hidup kami Bapa. Yang melayakkan kami hanya kasih-Mu yang begitu besar. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sungguh-sungguh Tuhan melayakkan kami Tuhan. Hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami percaya semuanya karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, glory bagi-Mu. Kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita Bapak Ibu. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin
Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kalaupun pagi hari ini kami boleh juga mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Biar firman ini boleh sampai ke anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan adalah isi hati-Mu Tuhan. Biar boleh hamba sampaikan melalui diri hamba, melalui mulut hamba Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabar di tahun yang baru? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita ada saat ini sekarang di minggu pertama di tahun yang baru. Tentunya kita berharap bahwa di tahun yang baru ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin saudara. Ya kita lihat waktu penggantian tahun kan bagaimana mereka menyalakan kembang api ya, kita lihat semua ya, antusias mereka semua. Mereka tentu berharap di tahun-tahun yang baru itu akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi saudara, seandainya kalau tahun ini bahkan tidak lebih baik, lebih buruk dari tahun sebelumnya, lalu bagaimana? Apa kita menyerah? Ya, kata menyerah itu pantang buat kita orang percaya. Amin saudara. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bisa melewati tahun 2024, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang sama yang melewatkan kita di tahun 2024, pasti Tuhan yang sama juga akan melewatkan kita di tahun 2025 ini. Asal apa? Asal kita punya iman percaya. Iman percaya dan punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Karena dia tahu dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dan dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Amin saudara. Itu janji Tuhan. Jadi kita gak usah takut. Tantangan apapun yang boleh terjadi, mungkin beban lebih berat di tahun ini. Ya, kalau kita lihat gejala-gejala memang sudah ada sih saudara ya. Kita lihat coba. Di negara maju seperti di Tiongkok, di Hongkong, di Tiongkok, di Jepang, Singapura. Mereka juga mengalami gejolak saudara. Banyak pengangguran di sana. Banyak pabrik-pabrik yang tutup. Bahkan saya baca ada pabrik yang di sana yang bosnya itu pergi aja begitu meninggalkan. Karena dia udah gak sanggup bayar pegawainya saudara. Ya, dan ini juga berdampak untuk di negara kita. Kita lihat saudara, berapa banyak PHK yang mulai terjadi. Tekstil ya. Tekstil udah ada 60 pabrik tekstil yang tutup. Dan yang terakhirnya adalah pabrik tekstil yang terbesar di Asia Tenggara, Sritex. Itu saudara, itu pegawainya banyak sekali saudara. Banyak sekali pegawainya. Ada berapa puluh ribu saya nggak tahu tuh pegawainya. Ya, mereka udah menanti untuk di PHK saudara. Belum lagi bencana alam. Ya, banjir di mana-mana kita lihat saudara. Ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat seperti ini saudara, kita membutuhkan 3 hal saudara, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Ya. Dan kita percaya kalau kita memiliki iman dan pengharapan dan kasih, janji Tuhan itu berlaku buat hidup kita. Firman Tuhan katakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Ya, Tuhan mengatakan begitu bukan cuma omong-omong doang saudara. Dia pun menjamin kita. Jaminan Tuhan apa? Sebab aku Allahmu, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu janji Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab aku Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, Tuhan kalau berfirman itu pasti digenapi.
Ya, dia Allah yang tidak pernah berbohong. Manusia seringkali berbohong, tapi Allah tidak akan pernah berbohong. Saudara. Jadi setiap firman apa yang telah diucapkan, itu pasti digenapi. Dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya kita harus punya iman yang kuat. Kita harus punya pengharapan yang pasti. Karena di dalam Kristus, kita punya pengharapan yang pasti. Kita punya tujuan. Jadi kita hidup ini bukan hanya sekedar hidup, saudara ya. Kita tahu untuk apa kita hidup dan kemana kita setelah itu. Itu kita punya pengharapan yang pasti. Yosua, dia juga pernah mengalami keraguan, saudara. Ya, dia ragu bukan meragukan Tuhan, tapi dia meragukan dirinya sendiri. Apakah dia mampu untuk memimpin bangsa yang besar dan menduduki tanah Kanaan, seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia, saudara. Ya. Sehingga Tuhan mengingatkan Yosua sampai 3 kali dia ingatkan. Ya, untuk agar Yosua itu kuat dan meneguhkan hatinya. Kita lihat coba di dalam Yosua 1 ayat yang ke-6. Yosua 1 ayat yang ke-6. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi yang pertama Tuhan katakan pada Yosua di dalam Yosua 1 ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang Tuhan janjikan kepada Musa. Ayat yang ke-7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dan jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Selama kita ada di jalur Tuhan, selama kita taat akan perintah Tuhan, hidup kita pasti akan beruntung. Ya, asal kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan ayat yang ke-9, Tuhan menegaskan lagi, mengingatkan lagi yang untuk ketiga kalinya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya keraguan-raguan, ya, setiap manusia pasti punya rasa ragu-ragu, itu manusiawi, saudara. Ya. Tetapi jangan sampai keraguan kita itu, kebimbangan kita itu menguasai hidup kita. Nah, ini yang nggak boleh. Akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang-orang yang seperti ini, dia tidak akan pernah menerima apa-apa dari Tuhan. Ya. Kalau hidup kita dipenuhi dengan keraguan-raguan, bimbang, saudara, akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Ya. Jadi Tuhan mau bersama Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara ajaib. Amin, saudara. Karena Allah kita, Tuhan kita itu ajaib. Dia penasehat yang ajaib. Ya, jadi kita percaya, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang besar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita punya iman percaya dan punya pengharapan akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Banyak orang yang memprediksi di tahun 2025 ini akan lebih buruk dari tahun 2024. Banyak terjadi masalah gejolak di dalam ekonomi. Ya, seperti saya katakan tadi, pengangguran meningkat, pabrik-pabrik banyak yang tutup, lemahnya daya beli masyarakat, dan pajak naik 12%, saudara. Belum lagi pajak kendaraan ada tambahan lagi. Belum lagi bencana alam terjadi di mana-mana, saudara. Tapi semua itu, saudara, apapun yang terjadi, kalau kita memiliki iman percaya kepada Tuhan dan memiliki pengharapan kepada Dia, kita tidak usah takut, saudara. Kita tidak usah ragu. Setiap tantangan apapun juga yang kita hadapi, saudara, itu akan kita lewati bersama Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan kita untuk memiliki ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa, saudara? Karena iman, pengharapan, dan kasih ini tidak akan pernah berakhir. Artinya dia bersifat kekal. Ya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 coba kita lihat. 1 Korintus 13 ayat 13.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang dimaksudkan dengan demikianlah tinggal ketiga hal ini, artinya hanya tiga hal ini saja yang akan tetap ada selamanya, tetap kekal. Karunia-karunia yang lain seperti karunia nubuatan itu akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Tetapi iman, pengharapan dan kasih itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ya, di dalam 1 Korintus 12 itu berbicara mengenai bagaimana Roh Kudus membagi-bagikan karunia kepada setiap orang Kristen. Ya, jadi setiap orang Kristen memiliki satu jenis karunia dan orang Kristen lain memiliki karunia yang berbeda. Tetapi di dalam 1 Korintus 13 lebih menekankan akan ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih yang tidak akan pernah berakhir. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud iman, pengharapan tidak akan pernah berakhir? Kenapa iman, pengharapan, dan kasih tidak akan pernah berakhir? Saudara, iman kita kepada anak Allah itu tidak akan pernah berhenti sampai pada kekekalan. Saya ulangi saudara ya, iman kita kepada anak Allah itu tidak akan pernah berhenti sampai pada kekekalan. Dan tidak akan pernah berhenti, iman kita tidak pernah berhenti untuk mempercayai Yesus. Jadi apa yang kita imani itu menjadi kenyataan. Ya, kita berjumpa dengan Yesus. Itulah yang membuat iman kita itu tidak pernah berhenti. Iman kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin besar. Makanya dikatakan iman itu tidak akan pernah berhenti sampai pada kekekalan. Jadi iman itu akan kita bawa terus sampai selama-lamanya. Nah, yang berikutnya adalah pengharapan. Kenapa dikatakan pengharapan itu juga tidak akan pernah berakhir? Saudara, pengharapan kita di dalam kekekalan itu akan terus berlanjut. Di mana kita berjumpa dengan Allah dan kita bisa berkomunikasi dengan Allah terus menerus. Dan itu membuat roh kita itu semakin dewasa. Roh kita semakin dewasa, semakin ada kemajuan. Dan di mana ada kemajuan, di situ ada pengharapan. Ya, jadi pengharapan itu juga kekal sifatnya. Dan yang berikutnya adalah kasih. Kita tahu sifat dasar Allah itu adalah kasih. Dan Allah itu adalah kasih. Siapa yang ada di dalam kasih, dia ada di dalam Allah, itu firman Tuhan. Ya, jadi Allah itu kasih dan Allah itu kekal, Allah itu esa, maka kasih itu pun juga kekal. Makanya kasih itu tidak akan pernah berakhir. 1 Yohanes 4 ayat 16. Coba dilihat. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah ada di dalam dia. Jadi Allah itu adalah kasih. Dan siapa ada di dalam kasih, dia ada di dalam Allah. Dan Allah ada di dalam dia. Saudara, di dalam 1 Korintus 13, memang di iman dan pengharapan itu ada di urutan teratas. Tetapi kasihlah yang paling terbesar di antara keduanya itu, ketiganya ini. Ya. Jadi bukan berarti iman itu tidak penting, saudara. Iman itu juga penting. Karena tanpa iman tidak mungkin hidup kita berkenan kepada Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat 6a. Ibrani 11 ayat 6a dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, firman Tuhan berbicara mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Coba mari kita uraikan satu-satu ya saudara ya. Apa itu iman? Apa itu iman saudara? Menurut Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Artinya kalau kita bisa mempercayai Yesus sebagai anak Allah dan kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus, kita punya pengharapan yang pasti, yaitu hidup yang kekal. Itu adalah iman. Kita belum pernah melihat Yesus kan, tapi kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan kita terus berharap bahwa melalui pengharapan yang kita miliki, bahwa Yesus itu akan memberikan kita pengharapan yang pasti, yaitu kehidupan yang kekal. Abraham dikatakan bapak orang beriman. Abraham itu adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Tetapi yang membuat dia menjadi luar biasa karena imannya. Karena imannya.
Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8, Ibrani 11 ayat ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju, saudara. Di dalam Roma 4 ayat 18a, Roma 4 ayat 18a, dikatakan, sebab sekalipun tak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Saudara, Abraham itu menjadi luar biasa karena dia memiliki iman yang luar biasa. Tuhan mau kita juga memiliki iman yang sama seperti Abraham. Apapun tantangan kita, seberat apapun yang akan kita hadapi di tahun ini, milikilah iman yang kuat seperti Abraham. Iman yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa, kita harus juga punya iman yang luar biasa. Jadi iman itu, iman itu menolong orang untuk memiliki pengharapan. Jadi iman itu menolong orang percaya untuk bisa memiliki pengharapan. Sedangkan pengharapan itu menolong orang percaya untuk lebih beriman. Ngerti saudara ya? Jadi iman itu menolong orang memiliki pengharapan. Karena dengan iman kita memiliki suatu pengharapan. Dan pengharapan itu sendiri yang kita harap itu membuat iman kita semakin bertumbuh. Kita belajar dari Abraham, saudara. Abraham saat itu sudah berumur 100 tahun, saudara. Alkitab katakan badannya sudah lemah, ya. Dan Sarah saat itu berumur 90 tahun. Secara medis nggak mungkin mereka bisa punya keturunan, saudara. Betul ya? Iya kan? Kalau udah ibu-ibu sudah menopause kan nggak mungkin bisa punya keturunan, kan begitu ya secara medis. Begitu pula ini. Tetapi saudara, Abraham tetap memilih untuk apa? Memiliki iman percaya dan terus berharap. Ini yang namanya iman, saudara. Saudara, di dalam menghadapi tahun yang baru ini, saudara, apapun tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, saudara, kita harus percaya. Ya. Kita harus percaya bahwa kita akan dapat melewati semua itu. Karena apa? Karena apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu berlaku juga buat kita. Abraham katakan apa? Aku akan memberkati keturunanmu. Ya, kita adalah keturunan Abraham. Jadi semua janji-janji Allah kepada Abraham itu berlaku juga buat kita. Kita lihat di dalam Kejadian 26 ayat yang keempat. Kejadian 26 ayat yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat, saudara. Jadi melalui iman percaya kita kepada Tuhan itu membuat Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena Allah mau meyakinkan saudara dan saya bahwa Dia ikut berjuang di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Ya, bukan berarti Tuhan menghilangkan masalah kita. Bukan begitu cara kerja Tuhan. Tuhan tidak menghilangkan masalah kita, tetapi Tuhan menolong kita untuk bisa melewati setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu keluarga, saudara ya. Keluarga ini tinggal di sebuah desa. Keluarga ini adalah keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia taat beribadah. Dan kepala keluarga itu katakanlah namanya Pak Iman, Pak Iman ya, bukan Pak Immanuel ya, Pak Iman. Ya. Nah, suatu ketika desa mereka itu dilanda banjir, saudara. Dilanda banjir, kan sekarang lagi banjir di mana-mana, nih tanggul jebol kan, saudara. Nah, ini juga terjadi di desa mereka. Lalu istrinya bilang, "Pak, ayo kita ngungsi, Pak. Kita ngungsi cari tempat yang lebih aman, karena ini air akan terus naik." Bapaknya bilang, "Bu, saya percaya, saya punya iman. Yesus akan datang berjumpa dengan saya dan Yesus sendiri akan menolong saya." Bapaknya punya iman seperti itu, saudara. Lalu istrinya pergi mengungsi dengan anak-anaknya. Dan air terus semakin tinggi, saudara. Lalu datang Pak RT dengan serombongan dengan pakai perahu karet, saudara. Dia bilang, "Pak, ayo Pak ikut naik Pak. Ini air akan terus naik ke atas Pak, gak akan pernah berhenti. Ayo Pak ikut saya naik di perahu." Sekali lagi bapak ini bilang, "Pak, terima kasih Pak, saya yakin Tuhan saya akan datang menolong saya," katanya. Oke.
Sampai akhirnya makin lama makin tinggi, saudara. Sampai rumah itu udah mulai tenggelam, dia naik ke atas loteng rumah, ke genteng, saudara. Dia masih mengharap pertolongan Tuhan. Dia bilang dia beriman bahwa Tuhan sendiri akan datang menolong dia, saudara. Lalu tiba-tiba datang tim SAR, pakai helikopter, dia ngelemparin tali, saudara. Sambil dia berteriak, "Pak, pegang tali itu, Pak, pegang tali itu, ini air akan terus naik, Pak, rumah Bapak akan tenggelam." Sekali lagi dia katakan, "Saya masih menunggu Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan akan datang menolong saya." Sampai akhirnya, air itu sampai ke atas, bapak ini mati, saudara, tenggelam. Lalu malaikat Tuhan membawa dia kepada Tuhan Yesus. Bapak ini bilang, "Tuhan, kok engkau gak tolong aku, Tuhan, pada aku beriman kepadamu. Tapi kenapa engkau gak tolong aku sampai aku mati saat tenggelam, Tuhan?" Yesus tersenyum dan Yesus berkata, "Anakku, aku sudah 3 kali datang menolongmu," dia bilang. "Tapi engkau terus mengabaikan pertolonganku. Yang pertama melalui istrimu, ya, untuk mengajakmu engkau mengungsi, tapi engkau gak mau. Yang kedua melalui Pak RT dengan perahu karet, engkau juga gak mau. Dan yang terakhir tim SAR dengan helikopter, engkau pun juga tidak mau." Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita itu sama seperti Bapak ini, saudara ya. Jadi kita beriman dan kita menurut apa yang kita pikirkan itu akan terjadi, saudara. Betul gak, saudara ya? Jadi kita jangan membatasi kuasa Tuhan dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita beriman, just do it. Ya, jangan direkayasa dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Nanti Tuhan akan datang sendiri menolong kita. Tuhan itu bekerja dengan berbagai macam cara, saudara. Ya. Seringkali kita tuh banyak suara di hati kita, sehingga suara Tuhan itu tenggelam, tidak terdengar. Karena banyak suara di hati kita yang terus banyak suara. Nah, saudara, Tuhan itu bekerja kadang-kadang di luar apa yang kita pikirkan, di luar kemampuan kita. Ya, kadang-kadang bahkan tidak pernah masuk akal gitu. Kita nggak pernah terpikir sampai ke situ, tapi Tuhan itu bekerja di saat-saat seperti itu. Dan Tuhan dia bisa pakai siapa saja, saudara, ya, untuk menolong kita. Bukan berarti pertolongan Tuhan datang begitu langsung kita ditolong, itu enggak. Tuhan bisa pakai cara lain, pakai orang lain, ya. Kalau kita punya masalah, Tuhan juga pakai orang lain untuk datang kepada kita, mendoakan kita, menolong kita. Cara Tuhan itu unik, saudara, ya. Tuhan dapat bekerja dengan segala macam cara. Jadi itu yang pertama, saudara, ya, iman. Yang kedua, dengan pengharapan, saudara. Apa itu harapan? Harapan itu adalah merupakan suatu keinginan atau suatu tujuan. Kita sebagai orang percaya, kita harus punya keyakinan bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan ya menjamin bahwa kita akan memiliki suatu pengharapan yang pasti di dalam Dia. Ya, kita ini adalah orang-orang Kristen, kita adalah orang-orang yang beruntung, loh, saudara. Ya, karena kita tahu untuk apa kita hidup, untuk apa kita ada di dunia ini, dan kita tahu kemana nanti kita kalau pergi. Saudara tahu kemana saudara harus pergi? Nanti pergi? Tahu ya? Kita semua ke surga. Karena itu janji Tuhan. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu firman Tuhan, saudara. Jadi kita jelas, hidup kita ini jelas, saudara ya. Sebelum kita mengenal Yesus, hidup kita itu tidak berarti, saudara. Hidup kita itu sia-sia. Tetapi setelah kita mengenal Yesus, bahkan kita membuka hati menerima Dia, malah mulai saat itu hidup kita tuh berarti. Hidup kita berarti, saudara. Kenapa? Karena kita punya satu tujuan yang pasti, itu hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Amin, saudara. Yosua dan Kaleb, saudara, hanya 2 orang ini yang memiliki pengharapan. Dia tidak melihat dengan mata jasmani dia, ya. Secara kasat mata memang penduduk kota Kanaan itu besar-besar seperti raksasa, tapi dia melihat dengan mata rohani dia. Enggak seperti yang 10 orang itu. Dia hanya melihat dengan mata jasmani mereka. Lalu dia katakan, aduh gak mungkin kita bisa menduduki. Karena orangnya besar seperti raksasa, saudara. Kita harus punya pengharapan yang teguh. Pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Coba kita lihat. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Artinya apa, saudara? Ia yang menjanjikannya setia. Jadi setiap firman yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi. Jangan saudara ragukan itu, jangan saudara ragukan. Ya. Tapi waktunya Tuhan nanti, kita nggak bisa menentukan Tuhan. Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Ada orang yang berkata,
Tuhan aku telah berdoa, Tuhan pulihkan ekonomiku Tuhan. Kok sampai saat ini aku juga masih mengalami hal yang nggak baik Tuhan. Saudara, Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anaknya saudara. Ya. Tuhan tahu bahwa dia itu belum siap untuk menerima berkat Tuhan. Nanti kalau Tuhan berkati dia, itu bukan jadi berkat, malah sebaliknya saudara. Ya. Makanya Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Jadi kalau Tuhan memberikan sesuatu berkat, itu pasti Tuhan tahu saat yang terbaik buat kita. Jadi jangan kita memaksa Tuhan, tetap berdoa terus. Jangan tak henti-hentinya kita terus berdoa dan minta kepada Tuhan. Dan percayalah, waktu yang Tuhan berikan itu adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Ya, saudara, memiliki suatu harapan itu adalah hal yang penting. Setiap manusia hidup harus memiliki harapan. Kalau kita nggak punya harapan dalam hidup ini, kita nggak tahu arah tujuan hidup kita mau kemana, saudara. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki suatu pengharapan yang besar. Kenapa, saudara? Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang dapat melakukan segala perkara, bahkan dia melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, memang Alkitab katakan di akhir-akhir terakhir ini akan datang masa-masa sulit, saudara ya, masa-masa sukar. Dalam bahasa aslinya masa-masa sulit itu adalah kalepos, artinya beban yang berat. Kita coba lihat saudara ya, bagaimana keadaan manusia di akhir zaman dan bagaimana di akhir ini masa yang sukar ada di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Coba kita lihat ya, 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai kelima. Sini dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada akhir terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan dan jauhilah mereka itu. Saudara, inilah sifat orang di akhir zaman, saudara ya. Orang lebih mementingkan diri sendiri menjadi hamba uang. Sedangkan firman Tuhan katakan apa? Akar daripada segala kejahatan adalah apa, saudara? Cinta uang. Ya. Kalau kita cinta uang, saudara, kita tidak akan pernah puas dengan penghasilan kita. Terus saja kurang. Kenapa? Karena kita cinta uang. Kita tidak akan pernah puas dengan penghasilan kita. Ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Jangan kita terus melihat ke atas, saudara. Kalau kita melihat ke atas kayaknya kita kurang terus, saudara. Kan banyak yang lebih di atas kita. Coba kita lihat terus ke bawah, saudara. Kita akan bersyukur pada Tuhan. Karena masih banyak orang yang di bawah kita yang untuk makan aja sulit, saudara. Ya. Kita harus terus melihat ke bawah. Kalau kita bisa melihat ke bawah terus, kita akan ada ucapan syukur dalam hidup kita. Di tahun yang baru ini, saudara, memang berkat uang itu perlu memang, saudara ya. Tapi itu bukan segalanya, saudara. Ya. Kalau kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, kalau kita taat akan perintah Tuhan, dengan sendirinya berkat itu akan mengikuti kita, saudara. Dahululah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu kan firman Tuhan, saudara ya. Nah, Tuhan tuh menciptakan kita tuh begitu berharga di mata Dia, saudara. Kalau sesuatu yang berharga, nggak mungkin kan disia-siakan, saudara. Kalau saudara punya berlian gitu, mungkin nggak saudara taruh sembarangan aja di mana gitu, kan nggak mungkin. Saudara akan simpan hati-hati kan, saudara. Kenapa? Karena benda itu berharga. Kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tuh mengalami hal-hal yang sulit, saudara. Dia sangat peduli akan hal-hal kecil sekali, sekecil apapun. Dia adalah Allah yang maha tahu. Bahkan dia mengetahui diri saudara lebih dari saudara sendiri. Karena dia yang menciptakan saudara. Dan dia pernah menjadi manusia. Dia pernah merasakan semua itu. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Allah yang luar biasa. Dia begitu care, begitu peduli akan permasalahan kita. Dia sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan kepada kita, saudara. Kita ini spesial di mata Tuhan. Ya, di dalam Mazmur
95 ayat 7 dikatakan kita ini adalah umat gembalaannya. Coba kita lihat saudara ya. Mazmur 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara, kita adalah domba dan dia adalah gembala kita. Firman Tuhan katakan kalau ada satu domba pun satu aja yang tersesat, dia tinggalkan yang lain, dia akan mencari. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah berhenti untuk mencari orang yang hilang. Dia tidak pernah berhenti untuk mencari orang yang hilang, saudara. Jadi pengharapan kita di dalam Tuhan, itu ada pengharapan yang pasti, saudara. Kita punya pastian di dalam Yesus Tuhan. Saudara, ada seorang bapak, saudara. Bapak ini udah berumur. Dia punya masalah dengan berat badannya, saudara. Ya. Dan berat badan itu membuat dia menjadi sakit-sakitan gitu. Akhirnya dia pergi ke dokter gizi, saudara, ya. Lalu dokter bilang, wah bapak ini harus diet total pak katanya. Kalau bapak mau panjang umur, bapak harus diet total. Dia bilang. Oke dok, saya mau taat. Ya. Bapak ini punya pengharapan, saudara kan ya. Dengan dia ikut program si dokter ini, dia akan turun timbangannya. Lalu dia lakukan itu setiap hari tuh. Hari demi hari, bulan demi bulan. Nah, pada akhirnya dia penasaran, coba timbang kata dia. Dia mau lihat beratnya turun apa enggak gitu saudara ya. Waktu dia timbang saudara, dia kaget, dia teriak, puji Tuhan, praise the Lord katanya. Tadinya dia beratnya 100 kilo saudara, ternyata hanya tinggal 50 kilo saudara. Wah luar biasa kan, 50 kilo dalam beberapa bulan. Waduh dia semangatnya luar biasa saudara. Nah, lalu tapi habis itu dia mikir saudara, kan dia bapak ini kan udah tua saudara ya. Dia juga mikir, tapi kok badannya kok nggak berubah ya, masih tetap aja besar saudara. Ya. Akhirnya saudara apa yang terjadi? Dia sadar saudara. Ya karena orang tua saudara, dia lupa saudara, itu baru satu kaki saudara yang naik. Waktu kaki satunya lagi dinaikkan saudara, kaget dia, oh masih 100 gitu. Itu hanya satu kaki saudara. Tapi enggak hanya dia punya pengharapan kan saudara ya. Jangan hilang pengharapan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, ini ada sebuah cerita lagi saudara ya. Ada sebuah kapal itu karam saudara. Ada sebuah kapal karam. Hanya satu orang yang selamat. Ya. Dan orang ini terdampar di sebuah pulau. Enggak ada siapa-siapa di pulau itu, hanya dia sendiri. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Dia berharap ada orang yang datang bisa menolong dia. Ya. Dia hanya bisa memandang ke langit dan berdoa kepada Tuhan saudara. Lalu waktu berjalan terus, gak ada pertolongan, gak ada tanda-tanda ada yang datang menolong dia. Saudara. Lalu dia buat sebuah gubuk dengan bahan seadanya untuk melindungi dia dari panas dan hujan. Dan ada beberapa barang yang masih tersisa, barang yang berharga. Karena itu di sana dia gak ada apa-apa, jadi barang itu sangat berharga. Dia taruh di dalam gubuk itu saudara. Nah suatu ketika dia pergi untuk mencari makan. Dan waktu dia balik, dia kaget saudara. Dia lihat gubuknya itu terbakar saudara. Dan asap itu mengembul sampai ke langit. Lalu dia lemes, dia bilang. Lalu dalam doanya dia ya putus asa, ya marah juga sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan kok tega Tuhan. Satu-satunya tempat yang aku miliki hangus terbakar. Dan barang-barang yang aku punya yang berharga saat ini juga habis terbakar. Kok Tuhan izinkan semua ini terjadi. Akhirnya dia capek, dia tertidur saudara. Pagi-pagi dia dengar ada suara kapal. Kapal besar saudara, mendekat ke pulau itu. Dia buru-buru bangun, ternyata ada sebuah kapal datang tuh menghampiri dia. Dan setelah sampai itu kapalnya, nakodanya turun. Lalu dia bilang, Pak, kami datang mau menyelamatkan Bapak. Si Bapak ini bingung. Loh, Bapak tahu dari mana kalau saya ada di sini? Dia bilang, asap yang mengepul itu yang membuat saya melihat bahwa ada orang minta pertolongan di situ. Saudara lihat saudara, cara Tuhan menolong kita tuh kadang-kadang unik saudara. Kadang-kadang kita jengkel, Tuhan kenapa sih kok terjadi seperti ini? Kenapa sih kok masalah-masalah yang gak enak tuh terjadi dalam hidup saya? Tapi saudara harus ingat, di balik setiap masalah yang kita hadapi, ada kebaikan Tuhan di situ. Amin saudara. Mujizat tidak akan pernah terjadi tanpa mengalami suatu perkara lebih dahulu. Betul gak saudara? Harus ada perkara dulu. Jadi kalau saudara mau minta mujizat, cari perkara dulu saudara ya. Betul loh, kalau gak ada perkara kan gak mungkin mujizat terjadi kan saudara ya. Ya, tapi kita jangan cari perkara lah, bukan seperti itu ya saudara ya. Nah, jadi maksud saya, kalau kita mengalami suatu hal yang tidak enak, suatu perkara yang tidak enak, tetap mengucap syukur kepada Tuhan.
Karena di balik masalah itu, di balik yang buruk pasti ada kebaikan Tuhan. Kita tinggal menunggu waktu Tuhan aja, harus sabar. Seperti Bapak ini, saudara. Dia kecewa. Satu-satunya tempat yang dia punya miliki gubuk, walaupun gubuk, tapi itu kan tempat dia berlindung. Tuhan izinkan terbakar, tapi Tuhan punya rencana, ya kan? Di balik kebakarnya itu ada asap yang mengepul. Itu yang membuat orang jadi melihat bahwa ada seorang yang minta pertolongan di situ. Itu yang kedua, saudara ya, itu mengenai pengharapan. Dan yang ketiga mengenai kasih, saudara. Kasih ini adalah hal yang paling penting di dalam kekristenan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena tanpa kasih semuanya sia-sia. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ketiga. Di sini dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, wow, bahasa malaikat lagi. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya nothing. Kalau kita punya, bahkan kita bisa berbahasa bahasa malaikat sekalipun, tapi kita tidak punya kasih, you are nothing. Yang ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi gak ada gunanya. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wow, ekstrim sekali. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudara, betapa itu pentingnya kasih dalam kekristenan kita. Ya, sebaik apapun kita rajin beribadah, kita rajin melayani Tuhan, tapi kalau kita tidak punya kasih, nggak ada gunanya juga, saudara. Ya, nggak ada gunanya juga. Jadi kasih itu adalah hal yang paling penting. Dan di dalam kekristenan, perintah Tuhan yang utama itu adalah kasih. Ya, itu perintah Tuhan yang utama. Di dalam kita lihat apa sih itu kasih, saudara? Kasih itu apa? Kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 7. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu adalah sabar, kasih itu adalah murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong, kasih tidak melakukan hal yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ayat yang ketujuh, tidak menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi saudara, segala sesuatu tanpa kasih itu semua sia-sia. Dan kasih itu identik dengan apa, saudara? Pengorbanan. Ya, pengorbanan. Dan kasih itu baru memiliki dampak pada orang lain ketika kita mau berkorban. Ya, saudara ya. Berkorban itu bukan hanya apa aja, saudara. Dengan waktu kita, dengan uang kita. Ya. Kalau kita sudah mengambil bagian, kita mau melayani Tuhan, saudara. Ayo, saudara. Lakukan dengan benar, saudara. Ya. Lakukan dengan kasih, saudara. Kita mau juga berkorban. Waktu kita. Ya. Sebenarnya kalau kita melayani Tuhan, kita pikir-pikir itu ya. Kalau secara duniawi, apa sih untungnya kita melayani Tuhan? Istilahnya kan begitu, saudara. Waktu kita kebuang, kita juga uang juga kita keluar, ya. Tapi tidak, saudara, tidak seperti itu. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, itu semua bukan masalah, saudara. Pengorbanan kita, uang kita itu tidak ada artinya, saudara. Karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Dia mau mati bagi saudara dan saya. Apa yang saudara lakukan di dunia ini itu belum cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Apalagi saudara nggak melakukan apa-apa, saudara, ya kan? Kita melakukan itu masih belum cukup. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan kita mau berkorban. Kita mau berkorban. Ya, kita mau adakan waktu untuk Tuhan. Walaupun secara dunia, capek ya, sia-sia. Enggak, saudara. Apa yang kita lakukan buat Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ada upah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya.
Ada mahkota yang Tuhan sediakan buat saudara, mahkota kehidupan. Itulah saudara ya, kalau kita melayani Tuhan, jangan setengah-setengah saudara. Layani dia sungguh-sungguh. Ya, dengan sepenuh hati, full heart kita melayani Tuhan. Kita lihat saudara, kita coba lihat, siapa kita ini saudara? Kok kita bisa berharga di mata Tuhan? Ya kan? Tuhan kok mau mati buat saudara dan saya. Kalau kita lihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Seakan-akan kita tidak akan pernah selesai untuk mengasihi dia saudara. Sampai kita mati pun kasih yang kita berikan itu belum cukup buat Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan melihat hati kita. Ya. Tuhan lihat kemampuan kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Setiap orang itu berbeda saudara. Berkat setiap orang pun juga berbeda. Jadi saudara, segala sesuatu itu tanpa kasih maka semua itu akan sia-sia. Jadi semakin kita memikirkan, semakin besar kita memikirkan diri kita sendiri, maka semakin kecil kita memikirkan orang lain. Inilah sifat Alkitab katakan sifat orang di akhir zaman. Ya, dia lebih mementingkan diri sendiri, dia akan lebih menjadi hamba uang. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak seperti itu saudara ya. Kita tidak seperti itu. Allah telah membuktikan kasih-Nya saudara. Allah telah membuktikan kasih-Nya melalui kematian anaknya di atas kayu salib. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, coba kita lihat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan apa saudara? Peroleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan mengaruniakan. Mengaruniakan itu artinya memberi sebuah hadiah. Hadiah apa? Keselamatan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi firman Tuhan katakan apa saudara? Berkat Tuhan itu ada syaratnya loh saudara ya. Kita kalau mau menerima berkat Tuhan itu ada syaratnya. Tetapi kasih Tuhan itu tidak ada syaratnya. Tanpa syarat. Dia itu lebih bersedia mengorbankan anaknya daripada melihat kita itu binasa saudara. Dia tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Artinya dia selalu ada dan dia selalu berusaha untuk bisa membawa saudara itu kembali ke jalannya saudara. Karena satu manusia itu berharga, satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Satu orang bertobat, seluruh malaikat Tuhan itu bersorak-sorai saudara. Begitu bahagianya, begitu berharganya satu orang dia. Ya, jadi tugas kita saudara ya. Sebenarnya tugas kita harus bisa membawa jiwa sebanyak mungkin untuk Tuhan. Ayo jujur saudara, di tahun 2024 berapa jiwa yang saudara bawa untuk Tuhan? Ayo coba. Ya. Marilah di tahun yang baru ini saudara, ya kita bisa membawa banyak jiwa untuk Tuhan. Sehingga nama Tuhan itu bisa dipermuliakan saudara. Seharusnya hidup kita ini bisa bercahaya di hadapan Tuhan saudara. Ya. Jadi kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa memperbarui hidup kita. Ya. Dan dampak dari kasih yang Tuhan yang kita terima itu bisa berdampak untuk orang lain. Sehingga melalui hidup kita orang lain itu diberkati saudara. Ya. Jadi kita harus bercahaya di hadapan orang lain. Sehingga cahaya kita itu bisa menerangi hidup orang lain. Kita bisa melakukan hal yang baik sehingga nama Bapa di surga itu dipermuliakan. Ya, sebagai ayat yang terakhir saudara, di dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin saudara. Saudara, ada sepasang kekasih saudara ya. Yang namanya kekasih kan pasti saling mengasihi kan. Betul ya saudara ya. Kalau yang masih pacaran nih. Nah, terus cowoknya namanya kalau nama kekasih itu kan kayaknya setiap saat tuh pengen ketemu terus saudara ya. Ya kayaknya setiap detik, bahkan setiap detik pun kalau bisa bertemu gitu kan, namanya kekasih. Nah, ya kalau yang masih muda mesem-mesem tuh. Ya, nah, saudara. Nah ini cowoknya bilang sama ceweknya, yang katanya, lagi hujan-hujan begini kan, lagi musim hujan saudara. Enaknya kita makan apa ya katanya gitu. Ceweknya bilang makan bakso kata. Makan bakso katanya. Oh iya betul katanya. Ya, kita makan bakso. Tapi enaknya kita makan bakso satu mangkok berdua katanya. Oh iya benar juga ya katanya. Lebih romantis kan? Dan kita saling suap-suapan katanya. Wow, lebih romantis lagi. Terus cowoknya bilang, nanti aku suapin kamu baksonya katanya. Wah, waduh so sweet katanya. Terus
Ceweknya, terus cowoknya nanya, nah, kamu suapin aku apanya? Aku suapin kamu sambelnya. Kan yang penting suapannya saudara ya, bukan apa yang dikasih kan, yang penting saling suap-suapan ya. Ya, jadi aku suapin kamu sambelnya saudara. Saudara tahu kijang di Afrika itu ya, dia kalau bisa melompat itu bisa sampai 3 meter lompatannya saudara. Kijang di Afrika itu. Ya. Tetapi kalau sudah lihat di kebun binatang di Afrika, kijang itu dikurung pakai pagar tembok, tingginya paling cuma semeter saudara. Tapi dia nggak berusaha untuk melompat saudara. Ya, padahal kalau dia melompat, dia bisa lompat sampai 3 meter loh saudara. Tapi dia nggak pernah mau melompat. Dia menerima nasib, ya udah. Dia dikurung, ya udah dikurung aja. Saudara tahu kenapa? Karena kijang itu tidak pernah mau melompat kalau dia tidak tahu apa yang ada di depan dia. Ya, akan dia mendarat. Jadi dia nggak akan pernah mau melompat. Makanya pagarnya pendek semeter aja dia nggak mau melompat saudara. Dia tetap ada di dalam kurungan itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita kadang-kadang sering seperti kijang ini saudara. Kalau kita diperhadapkan dalam satu masalah, kita merasa udah gak ada jalan keluar saudara. Ke depan buntu, ke kanan buntu, ke kiri buntu, ke belakang buntu. Tapi kita lupa, masih ada jalan. Kita kalau lihat ke atas masih ada jalan saudara. Ya. Seakan-akan ada tembok yang membatasi kita, sehingga kita tidak bisa kemana-mana seperti kijang ini saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah pentingnya saudara. Kita punya iman percaya kepada Tuhan. Ya. Kita harus melihat segala sesuatu dengan mata rohani kita. Jangan melihat dengan mata jasmani kita. Kalau kita melihat dengan mata jasmani kita merasa nggak mungkin kita bisa lewat tembus tembok. Tapi kalau kita melihat dengan mata rohani kita, ya, dan kita akan bisa melihat bahwa di balik tembok itu ada berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan. Tuhan izinkan kita harus melalui masalah, saudara. Tuhan izinkan, ya. Masalah itu problem bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk kebaikan kita. Agar kita itu bisa bertumbuh terus, bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita semakin besar, semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, dan Tuhan selalu ingat tuh, saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di balik tembok yang besar itu ada berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan. Tinggal kita mau nggak kita melangkah, mau nggak kita melompat untuk meraih berkat yang Tuhan telah sediakan. Ya, oleh karena itu, saudara, Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Ya, memang secara kasat mata kita nggak mungkin bisa melewati tembok yang besar. Tapi kalau kita punya iman percaya, kita punya pengharapan, dan kita tahu Allah sangat mengasihi kita pasti bisa melewati badai kehidupan apapun yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini. Kalau kita punya iman, pengharapan, dan kasih, percaya saudara, kita mampu melewatinya. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan sendiri yang berjanji kepada kita. Firman yang mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lihat saudara, kemanapun engkau pergi. Jadi kemana kita pergi, Tuhan tuh ada selalu menyertai kita saudara. Ya, jadi marilah saudara ya. Kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk bisa hidup, lakukanlah hidup ini dengan sebaik mungkin. Kalau kita mau ambil komitmen, mau melayani Tuhan, layanilah Tuhan saudara. Jangan pakai alasan ini itu ada aja. Kalau manusia itu banyak 1000 macam satu alasan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, kita punya komitmen yang benar, kita akan lewati semua masalah yang kita hadapi. Ya, karena kita tahu kita akan melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan bertemu muka dengan Dia, Yesus di surga. Itu jaminan kekekalan yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di tahun 2025 ini saudara, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Layanilah Dia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Ya. Kiranya berkat ini boleh menguatkan saudara untuk di tahun 2025 kita terus maju. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin saudara. Ya, bersama Tuhan kita akan lewati badai apapun yang akan menimpa kita. Jangan pernah takut, jangan pernah goncang, jangan pernah kecut dan tawar hati. Percayakan sama Tuhan, jangan ragukan Tuhan, jangan batasi kuasa Tuhan dengan apa yang kita pikirkan. Tapi serahkanlah segala hidupmu pada Tuhan. Jangan turuti apa yang menjadi kehendakmu, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari tim musik kita akan nyanyikan sebuah lagu. Mari sama-sama kita akan nyanyikan sebuah lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari saudara kita bangkit berdiri. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu itu. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami Tuhan, boleh meneguhkan kami. Kami bukan hanya mendengar firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bersama Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami akan hadapi tahun 2025 ini. Apapun tantangan yang di depan kami Tuhan, bersama Tuhan kami sanggup melakukan segala sesuatunya. Bersama Tuhan semua pasti bisa teratasi. Karena Engkau adalah Allah yang tidak ada satupun yang dapat membatasi kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman ini boleh dimeteraikan di dalam setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba berhenti berbicara Tuhan, tetapi firman Tuhan, Roh Kudus terus berbicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami kembali mengucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu Tuhan.
Kalau ibadah hari ini boleh berjalan dengan penuh sukacita dan tertib, itu semua karena kasih baik kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Karena Engkau sendiri dan Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Selama kami memiliki iman pengharapan dan kasih Tuhan, rintangan apapun boleh ada di depan kami Tuhan. Tapi ada tangan Tuhan yang besar yang selalu melindungi kami, yang menolong kami, yang melepaskan kami dan melewati semua segala sesuatunya Tuhan. Karena pertolongan Tuhan yang tidak ada pernah berhenti sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini boleh dimeteraikan di dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Mereka memiliki iman percaya pada Engkau Tuhan. Terus Tuhan Kau tambah-tambahkan hidup iman itu Tuhan. Sehingga mereka sanggup menghadapi segala sesuatunya. Dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai di dalam setiap aspek kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami akan berpisah Tuhan, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang hadir. Kami percaya Tuhan lawatan Tuhan telah melawat mereka pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan juga akan menyertai mereka sepanjang minggu ke depan Tuhan. Apapun Tuhan, bencana apapun Tuhan akan hindarkan dari mereka. Segala niat-niat orang jahat Tuhan jauhkan daripada mereka. Segala sakit penyakit juga Tuhan jauhkan daripada mereka. Mereka akan kembali ke tempat ini minggu depan bersama kembali memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih-Mu. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membela-Mu, Tuhanlah yang akan menolong-Mu, Tuhanlah yang akan melindungi-Mu. Dia akan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan selalu berserta di dalam kehidupan setiap anak-anak yang dikasihi-Nya. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan kau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Yes. Tuhan, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.